Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang faraid beserta contoh permasalahannya. Apa itu faraid? Faraid adalah bagian harta pusaka. Nah, di dalam faraid ada sebab-sebab yang mendapat pusaka. Pertama, nikah. Yang kedua, dengan jalan memerdekakan dari perbudakan. Yang ketiga, kekeluargaan. Yang keempat, hubungan Islam. Di dalam faraid juga ada sebab-sebab yang tidak mendapat pusaka. Yang pertama, hamba. Yang kedua, pembunuh. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, kafir. Dalam faraid juga orang-orang yang boleh atau mungkin mendapat pusaka dari seseorang yang telah meninggal dunia ada 25 orang. 15 dari pihak laki-laki, 10 dari pihak perempuan. 15 dari pihak laki-laki, yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua ada anak laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki yang seibu sebapak, yang keenam saudara laki-laki yang sebapak saja, yang ketujuh saudara laki-laki yang seibu saja, yang kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak, yang kesembilan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja, yang ke-10 paman, yang ke-11 saudara laki-laki bapak yang sebapak saja, yang ke-12 saudara laki-laki bapak yang seibu sebapak, yang ke-13 anak laki-laki saudara bapak, yang ke-14 suami, dan yang ke-15 laki-laki yang memerdekakannya. Jika 15 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapat harta pusaka hanya 3 orang, yakni bapak, anak laki-laki, dan suami. Selanjutnya 10 orang dari pihak perempuan. Yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat ibu dari bapak atau nenek, yang kelima ibu dari ibu, yang keenam saudara perempuan yang seibu sebapak, yang ketujuh saudara perempuan yang sebapak saja, yang kedelapan saudara perempuan yang seibu saja, yang kesembilan istri, yang ke-10 yang memerdekakan. Nah, jika 10 orang tersebut semuanya ada, maka yang mendapat harta pusaka hanya 5 orang, yakni istri, anak perempuan dari laki-laki, ibu, saudara seibu sebapak. Selanjutnya bagian faraid atau waris yang ada di dalam Al-Quran ada 6 bagian. Yang pertama, bagian 2/3 yaitu 2 anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seibu sebapak, saudara perempuan sebapak saja. Bagian 1/2 anak perempuan dari anak laki-laki, saudara seibu sebapak, suami. Bagian 1/4 suami yang memiliki anak, istri yang tidak memiliki anak. Bagian 1/8 istri yang memiliki anak. 1/3 ibu, 2 saudara atau lebih. 1/6 ibu, bapak, nenek, cucu perempuan, kakek, saudara perempuan, dan saudara laki-laki. Ini saya akan memberikan contoh pembagian waris. Seorang laki-laki dia meninggal. Dia meninggalkan ahli waris yaitu istri, 1 anak perempuan, bapak, dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Dia meninggalkan harta sebesar 240 juta. Jaujah mendapat kebagian 1/8, bintun 1/2, abun 1/6, dan ibu-ibu adalah asabah yaitu sisanya dari ahli waris. 1/8 dari 240 yaitu 30 juta. 1/2 dari 240 yaitu 120 juta. 1/6 dari 240 yaitu 40 juta. 30 juta ditambah 120 juta ditambah 40 juta sama dengan 190 juta.
240 juta diambil 190 juta sama dengan 50 juta. Dan 50 juta ini adalah asobah. Mayit meninggal. Dia meninggalkan ahli waris yaitu istri, satu anak perempuan, dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Istri mendapat 1/8 dikarenakan memiliki anak. Bintu mendapat setengah dan menjadi asobah. Mayit meninggalkan harta sebesar 360 juta. 1/8 dari 360 juta adalah 45 juta. 1/2 dari 360 juta adalah 180 juta. 45 juta ditambah 180 juta sama dengan 225 juta. 360 diambil 225 sama dengan 135 juta. Dan 135 juta ini adalah asobah atau sisanya, dan ini adalah milik Ibnu Ibni. Contoh lain lagi, mayit meninggal. Dia meninggalkan ahli waris yaitu istri, ibu, bapak, dan dua anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6, bapak mendapat 1/6, dan anak-anak asobah. Dia meninggalkan harta sebesar 240 juta. 1/8 dari 240 juta itu 30 juta. 1/6 dari 240 juta yaitu 40 juta. 1/6 dari 240 juta 10 juta juga sama. Nah, 30 ditambah 40 ditambah 10 sama dengan 110 juta. 240 juta diambil 110 juta sama dengan 130 juta. Nah, yang 130 juta ini dibagi menjadi 6. Kenapa? Karena 2 dari anak laki-laki dan 2 dari anak perempuan sama dengan 2,1. 2,1 dikali 2, seharusnya 2,1 dikali 2 yaitu 4,2. Ini dari perempuan. Nah, sekarang 2,1 dikali 4 sama dengan 8,4. Kenapa dikali 4? Karena satu laki-laki sama seperti 2 perempuan, itu bisa dikatakan double. Ini buat bagian anak perempuan, dan ini bagian anak laki.